Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Good evening, everyone. Welcome to SPE STT Migas Balikpapan Student Chapters Web Conference with the theme Competition Overview, Fracturing Fluid Design Competition. How are you guys? Hopefully, all of you are always in a good health and, of course, have a great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Dea Mongkaren. As a moderator who will guide today's event. Before we get into deeper, I would like to ask for your attention to be able to turn off the microphones and activate the cameras so that this event can run smoothly. And please don't forget to take notes if you think it's an important point from the material. And for your information, today's event will be delivered in Bahasa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dodi Finansabran selaku Presiden dari SP STT Migas Balikpapan Student Chapter. Kepada Bang Dodi, waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, before that my sound clear, Dea. Ya, bisa. Nanti kalau Okay, Dea, thank you for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. First of all, I would like to welcome Proparamix team, Mas Daniel, Mas Gunawan, and Mbak Safira to this event, and thank you for your time to join us today. And also, I want to thank the participants who are present to this event. In this competition overview, we will discuss about fracturing fluid design competition. Therefore, we invite Proparamix team, Mas Daniel, Mas Gunawan, and Mbak Safira as the speaker who will bring this event feature in the session with the theme fracturing fluid design competition. Maybe that's all for me. I hope you can enjoy this event and thank you. Back to MC. Baik, terima kasih Bang Dodi atas sambutannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Proparamix Team dengan anggota Besgio A. Daniel Tobing, Safira Maura Aldira Ratasha, dan Gunawan Ardiansa adalah mahasiswa-mahasiswa hebat yang saat ini sedang menempuh pendidikan di PEM Akamigas atau Politeknik Energi dan Mineral Akamigas di Jawa Tengah. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi oleh Proparamix Team. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Daniel, Mbak Safira, dan Mas Gunawan. Halo Mas Mbak, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman. Baik, halo, sekali. ya. Luar biasa sekali bisa bertemu dengan Mas Mbak di kesempatan kali ini. Nah, kalau boleh tahu gimana kuliahnya Mas Mbak? Apakah lancar-lancar sampai saat ini kah? Atau gimana? Sejauh ini masih lancar sih Mbak ya. Kebetulan nih kita nih kan 3 orang ya. Aku sama Maura tuh angkatan 2021 dan satu ini sebenarnya udah alumni, udah lulus, udah kerja sekarang masuk Gunawannya. Angkatan 2020. Jadi ya gitulah campur-campur kita Mbak. Oh, berarti beda-beda background ya, Mas? Ya. Iya, itu Mas Gunawan itu udah nongol. Halo Mas Gunawan. Gimana kabarnya Mas? Halo Mbak, baik sih Mbak. Oke. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke presentasi ya. Dan untuk presentasi kepada Proparamix Team, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran dengan baik? Bisa, Mas Daniel. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari SP STT Migas ya, udah bisa mengundang kita untuk bisa sharing-sharing session lah. Karena kami juga sebenarnya kita kan sama-sama mahasiswa, jadi mungkin kita lebih ke arah diskusi aja kali ya teman-teman ya. Mungkin saat nanti presentasi kalau ada yang mau ditanyain ya boleh langsung aja raise hand atau dari chat atau gimana. Jadi ya fleksibel aja mungkin, karena ibaratnya ini lebih ke arah sharing-sharing sih. Karena kan kita juga masih sama belajar ya teman-teman. Sebelumnya
terkait fracturing fluid design ini, kita nih ada 3 orang. Aku izin kenalan, nama aku Daniel Tobing, dan saat ini aku di Teknik Produksi Migas angkatan 2021, dan juga 2 orang lagi, yaitu ada Mbak Maura, seangkatan sama, seharusnya seangkatan sama aku, dan juga Mas Gunawan yang saat ini sudah lulus angkatan 2020. Dan mungkin sekilas dari tim kami, mungkin bisa langsung saja, next. Mungkin agenda kita ke depannya mungkin terkait 4 topik pentingnya, mungkin terkait well stimulation atau simulasi sumur, dan juga nanti ada tipe-tipenya, serta lebih ke arah matrix acidizing dan juga hydraulic fracturing, dan nanti terakhir juga ada tips and tricks. Dan mungkin pasti teman-teman juga di sini sudah tidak asing lagi dengan terkait stimulasi sumur ya, karena ya pasti angkatan 2021 mungkin sudah dapat materi kuliahnya, dan pasti lebih enak lah untuk kita saling diskusi bareng gitu. Next. Oke, jadi sekarang apa sih stimulasi sumur itu, teman-teman? Sebenarnya stimulasi sumur ini merupakan salah satu kegiatan well intervention yang berfungsi untuk bisa kita meningkatkan permeabilitas dan juga suatu produktivitas suatu sumur. Dan saat kita stimulasi sumur ini, sebenarnya ada 2 parameter penting, teman-teman, yang perlu kita lihat, yaitu terkait tipe formasinya dan juga terkait permeabilitasnya. Dan tentunya di sini kita ingin stimulasi kita itu bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, dan juga memiliki harga yang murah. Karena dalam parameter stimulasi sumur ini ada beberapa parameter yang perlu kita optimali sehingga dapat meningkatkan produksi dengan harga yang murah. Dan 2 faktor itu adalah terkait tipe formasi apa yang akan kita hadapin, dan juga seberapa besar permeabilitas yang bakal berpengaruh terkait mengalirnya fluida dalam suatu formasi. Dan di sini teman-teman bisa lihat, semisal kalau misalnya kita akan menghadapi formasi sandstone, karbonat, ataupun shell, tentunya kita harus memperhatikan tipe simulasi sumur apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin untuk itu ada di slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, simulasi sumur itu secara garis besar kalau menurut riset yang kami lakukan itu ada 2, yaitu hydraulic fracturing dan juga acid treatment. Di mana acid treatment ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada acid washing, matrix acidizing, dan juga fracture acidizing. Namun biar mudah tuh, enaknya itu kita bisa karakteristikan berdasarkan lapangan yang akan kita hadapi, teman-teman. Contohnya semisal kalau pada umumnya hydraulic fracturing ini digunakan pada tipe formasi yang bukan karbonat. Dan pada umumnya kalau acidizing digunakan pada formasi yang bersifat karbonat ataupun limestone. Dan untuk selanjutnya lebih rinci bisa dilihat pada slide selanjutnya. Nah, kita pertama masuk ke acid treatment, teman-teman. Yang pertama itu acid washing. Jadi pada dasarnya, teman-teman, sebelum kita ikut lomba fracturing fluid competition ini, kita harus tahu kita ini akan memakai metode mana gitu. Apakah kita akan melakukan acidizing, apakah kita pilih fracturing, ataupun metode lainnya. Karena teman-teman, pada saat kita nanti diberikan case ataupun suatu data lapangan, tentunya kita harus belajar terkait lapangan ini termasuk tipe formasi apa sih. Kira-kira lapangan ini cocoknya diapain? Apakah cocok dilakukan acidizing, atau apakah cocok dilakukan fracturing, atau apakah cocok dilakukan terkait metode lainnya seperti acidizing ataupun acid fracturing. Nah, tentunya kita juga harus tahu tipe-tipe itu. Dan untuk mempersimpelkannya, acid washing ini fungsinya untuk kita bisa hanya untuk membersihkan lubang bor atau well bore cleaning only. Sehingga pada umumnya acid washing ini hanya bertujuan untuk membersihkan scale yang terdapat pada lubang sumur. Dan ini tidak ada terkait injeksi terkait bahan kimia apapun. Jadi pada umumnya ini hanya untuk membersihkan well bore dari partikel-partikel seperti scale, agar well bore itu bisa bersih dan tidak menghalangi jalannya aliran fluida hidrokarbon. Dan di sini teman-teman bisa lihat contoh scaling itu ada di pada gambar ataupun brush yang berupa perkaratan pada pipa. Dan sini juga teman-teman bisa lihat perbandingan antara acid cleaning dan juga acid simulation. Next. Nah, ini yang kedua, teman-teman, acidizing. Pada umumnya, teman-teman, kalau kita lihat perbedaan dari acid maupun dari hydraulic fracturing nanti, teman-teman bisa lihat bahwasannya kalau acid stimulation ini pada umumnya dilakukan ada 2 kasus. Kalau kita ketemu reservoir formasi batu pasir atau sandstone, kita pasti akan mengincar di mana kita akan menghilangkan
material-material yang mungkin dapat menghalangi ataupun menghambat jalannya aliran fluida. Namun jika kalau kita melakukan acidizing di formasi karbonat, kita tuh ingin membuka jalan dengan cara melarutkan karbonat tersebut sehingga bisa membuat channeling yang dikatakan sebagai wormholes. Nah, wormholes itu teman-teman bisa lihat di gambar yang warna biru seperti bentuk akar, itulah yang akan menjadi celah nanti kita bisa menstimulasi sumur kita. Kemarin pas kita ikut Petrolida kemarin tuh, kebetulan case-nya tuh kita di sandstone ya. Jadi kita tuh ngambilnya hydraulic fracturing. Namun untuk 2 tahun sebelumnya itu kemarin tuh dikasih acidizing. Jadi tiap lembah tuh tentunya beda-beda. Apakah kita akan melakukan fracturing ataupun acidizing, yaitu kembali lagi ke argumen teman-teman masing-masing. Namun sebelumnya kita lebih harus paham dulu konsepnya itu apa, sehingga pada saat nanti kita dikasih case ataupun suatu data terkait lapangan geomekanik ataupun sebagainya, kita bisa tahu sehingga tidak salah menentukan metode simulasi apa yang dapat kita lakukan pada lapangan yang telah diberikan oleh panitia lomba. Dan kita bisa lanjut yang ketiga, yaitu acid fracturing. Simpelnya gini teman-teman, acid fracturing ini kita ingin merekakan suatu batuan sehingga bisa membuat jalan bagi fluida hidrokarbon untuk bisa mengalir dengan leluasa gitu teman-teman. Namun pada umumnya acid fracturing ini sudah tidak sering ya, karena terkait pertimbangan ekonomis dan juga lingkungan, sehingga ini lebih ke arah sekarang itu acidizing biasa. Dan di sini perbedaan dari acid fracturing sama acidizing adalah kalau acid fracturing itu kita tekanan rekahnya lebih besar daripada tekanan injeksinya lebih besar daripada tekanan rekah, sehingga batuan itu bisa rekah. Namun kalau di acidizing itu tekanan injeksinya lebih kecil dari tekanan rekah, sehingga yang menyebabkan kalau di acid fracturing ini terjadi rekahan. Dan pada umumnya teman-teman, sekali lagi acidizing ini lebih ke arah kalau kita ingin menghadapi lapangan yang dominannya itu adalah limestone. Dan sini teman-teman juga bisa melihat perbedaan antara acidizing dan juga hydraulic fracturing, di mana tentunya dari beberapa parameter yang telah kita lihat, baik dari segi formasinya dan juga dari segi maintenance-nya, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya acidizing maupun hydraulic fracturing ini memiliki parameter yang berbeda-beda, baik dari segi permeabilitas dan juga formasi yang kita hadapin. Next. Nah, ini merupakan kalau kita bilang dua parameter penting yang harus kita ketahui untuk menentukan apakah kita akan menggunakan tipe simulasi seperti apa gitu teman-teman. Dan pasti teman-teman juga pasti tidak asing lagi dengan kerusakan formasi atau formation damage dan juga skin factor. Dan singkatnya itu ibaratnya kerusakan formasi ini pasti mempunyai tipe-tipe yang dapat diakibatkan saat kita sedang ngebor, saat kompresi maupun saat melakukan kegiatan operasi pemboran lainnya. Dan tentunya teman-teman dengan adanya kerusakan formasi ini tentunya pasti dibutuhkannya pekerjaan stimulasi sumur sehingga bisa meningkatkan produktivitas sumur itu kembali. Dan untuk skin factor ini adalah tingkat suatu nilai ataupun parameter yang menandakan kerusakan formasi itu. Jika nilainya positif, maka formasi mengalami kerusakan. Dan jika negatif, maka formasi itu bagus. Jadi teman-teman, kita tujuan dari fracturing juga itu ingin menurunkan skin factor. Karena semakin turun skin factor, maka nilai produktivitasnya pun akan semakin bagus, semakin naik, teman-teman. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Gunawan. Nah, oke. Malam-malam semuanya. Mungkin kita lebih sharing aja ya. Nah, untuk hydraulic fracturing ini, ya untuk indikatornya yang pertama ada positive skin, kemudian low rate, kemudian low permeability, dan low influx. Nah, Ya, kenapa kita lakukan hydraulic fracturing? Karena eh, produksi hidrokarbon kita kan terlalu kecil, tetapi untuk cadangan sama porosity-nya itu yang sangat besar. Sehingga
bagaimana cara kita harus meningkatkan produksi si minyak agar mudah mengalir ke lubang sumur. Nah, selain itu, yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kita mendesain suatu hydraulic fracturing ini, kita juga harus mempertimbangkan faktor geomekanik batuannya. Nah, salah satunya kita juga bisa menentukan friction pressure di mana ketika kita melakukan frac, itu di tekanan berapa si formasi itu akan pecah. Nah, efek dari breakdown pressure ini nanti akan sangat kompleks ke depannya. Dia bisa berakibat ke perencanaan surface facility, terus fluida propertiesnya, dan lain-lain. Mungkin bisa next. Nah, untuk tujuan yang berikutnya, yaitu untuk hydraulic fracturing ini, yang pertama ada bypass near wellbore damage, di mana untuk hasil fracturing ini diharapkan kita bisa dapat menurunkan skin kita yang dari positif menjadi negatif. Yang kedua, ada increase the drainage area of change of arrangement, di mana untuk kegiatan hydraulic fracturing ini harapannya dapat meningkatkan dari well radius atau pengurasan sumurnya. Nah, efek dari pengurasan sumur ini nanti akan dapat kita evaluasi seberapa besar kenaikan dari volt off increase dari produksi kita sebelum dilakukan fracturing dan setelah dilakukan hydraulic fracturing. Yang ketiga ada connect with nature fracture, di mana eh, suatu formasi di reservoir itu tentunya tidak akan homogen. Nah, di dalam proses terbentuknya itu pasti akan mengalami suatu deposisi batuan, sehingga di suatu formasi itu memungkinkan adanya terbentuknya suatu fracture. Nah, ketika terbentuknya suatu fracture tersebut dan si fracture itu tidak terkoneksi ke dalam wellbore sumur, nah kita bisa untuk menyambungkan si fracture tersebut ke dalam lubang sumur untuk memudahkan si hidrokarbon tersebut mengalir ke dalam lubang sumur. Nah, yang keempat ada connect with chain layer, di mana eh, maksudnya untuk tujuan ini si fracture itu kan di reservoir terdiri dari beberapa layer. Nah, ketika kita mau mendesain suatu fracturing, kita juga harus melihat berapa sih ketebalan si reservoir ini, terus berapa sih tekanan dari minimal minimal horizontal stressnya untuk menentukan berapa panjang frac kita dan seberapa besar dari lebar fracture kita yang terbentuk nantinya. Kemudian yang kelima ada menghubungkan natural fracture, yaitu sama dengan poin 3, dan keempat itu tujuannya yaitu bisa mengurangi produksi pasir di formasi yang lemah. Nah, di mana untuk case yang ini kemarin kita dapatkan untuk melakukan preventif untuk eh, kepasiran. Nah, kenapa? Nah, ini merupakan salah satu dari parameter yang kita menentukan untuk ukuran dari si propannya, di mana untuk kita melakukan fracturing ini, kita juga bisa menanggulangi si kepasiran, di mana kita harus mempertimbangkan ukuran si pasir tersebut dan ukuran propan kita. Sehingga ketika si fracture kita mulai mengalirkan si produksi, itu kan si pasir yang weak formation, yang soft formation itu akan mudah ikut teralirkan, sehingga harapannya ketika kita memilih si propan itu si batuan reservoirnya si nya itu tidak ikut terproduksikan. Mungkin bisa lanjut. Nah, untuk desain fracture geometrinya itu
dari beberapa sumber yang didapatkan, yaitu ada KGD, PKN, dan radial. Nah, pemilihan dari ketiga ini biasanya yang pertama, kita harus tahu sih apa itu yang KGD, kemudian itu PKN, dan apa itu bedanya si radial. Nah, kalau PKN, itu dia modelnya seperti balok yang lurus. Kemudian yang KGD ini untuk modelnya dari beberapa sumber itu dia lebih menyerupai ke bentuk seperti frag sebenarnya, di mana di ujung frag ini dia untuk nilai dari ketinggian dari fracture-nya itu akan semakin kecil karena tekanan yang mempengaruhi yang bekerja di ujung fracture ini kan semakin kecil, sehingga untuk membelah atau membuat si fracture itu akan semakin lemah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor geomekanik itu juga penting. Yang perlu kita ketahui ada modulus Young, terus minimal horizontal stress, terus ada tekanan overburden-nya, tekanan frag-nya itu berapa, dan kedalamannya itu juga penting. Nah, kemudian selanjutnya itu ada fracture conductivity. Nah, untuk fracture conductivity ini, cara analoginya yang lebih mudah dipahami, kita dapat misalkan seperti yang jalan besar ini yang main frag-nya. Dia frag yang kita bentuk, kemampuannya nanti seberapa besar. Kemudian yang kecil ini, kita asumsikan sebagai gerbang tol. Nah, ketika kita mau desain suatu frag, kita harus mempertimbangkan yang pertama, berapa sih permeability di reservoirnya. Kemudian yang kedua, kita mau frag seberapa panjang si fracture kita yang terbentuk nantinya. Harapannya, eh, fracture yang kita buat nantinya itu dapat mengakomodir si fluida dari reservoir menuju ke lubang sumur. Nah, analoginya seperti, misal di Jawa itu kan ada dari Semarang ke Jakarta itu kan ada jalan tol ya. Nah, itu kan yang kecil ini kita asumsikan sebagai gerbang tol. Nah, kita mau di si jalan tolnya ini kapasitasnya 1.000 mobil per hari. Nah, maka kita harus mendesain berapa panjang sih frag kita nanti yang terbentuk. Nah, efeknya ini nanti ke hasil keekonomiannya. Apakah fracture kita ekonomi atau tidak untuk dilakukan stimulasi. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya itu KF dikali dengan weight dibagi dengan permeability dikali panjang XF. XF ini merupakan panjang fracture kita, yang K itu permeabilitas reservoir, yang KF ini permeabilitas si fracture, dan W itu adalah lebar si fracture yang terbentuk. Nah, nanti harapannya di conductivity ini dia lebih dari 1,2, sehingga fluida yang dapat mengalirkan itu lebih efisien untuk fracture yang terbentuk nantinya. Bisa next. Nah, untuk production improvement ini kemarin kita lakukan untuk melakukan evaluasi kegiatan si fracture kita, apakah dia dapat meningkatkan produksi sebelum dan sesudah kegiatan stimulasi fracturing. Nah, sebenarnya rumusnya ada lagi itu FOI, di mana untuk kita melihat itu kita harus memplot di diagram MOS kalau nggak salah. Nah, itu kita dapat melihat well radius si sumur kita sebelum dan sudah melakukan fracturing. Nah, ketika si fracture ini semakin dalam untuk memenetrasi formasi, maka untuk well radius untuk pengurasan sumurnya ini akan semakin meningkat. Nah,
semakin meningkatnya si well radiusnya ini, maka akan meningkatkan si produksi minyaknya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, yang nggak kalah penting lagi yaitu kita juga harus mendesain si fluida fracturing. Yang pertama itu ada pipet, kemudian slurry, dan yang ketiga flash. Nah, di mana untuk tujuan kita melakukan pipet, itu yang pertama ada kita harus mendinginkan si formasi, kemudian yang kedua mendinginkan peralatan, dan yang ketiga itu membersihkan peralatan atau aliran yang akan dilewati si fluida fracture-nya di slarinya nantinya. Nah, pipet sendiri ini sebenarnya ada yang lebih penting lagi yang fungsinya yaitu dia sebagai propagate the fracture. Artinya dia yang akan melakukan inisiasi atau membuat si fracture nanti di reservoir. Karena pipet ini kan dia bahannya tidak terdiri dari propan ya, jadi hanya fluida biasa. Nah, jadi untuk pipet ini dia kan yang akan membuat si rekahan awalnya, kemudian diikuti si slurry. Nah, slurry ini dia terdiri dari propan dan adiktif yang didesain sedemikian rupa. Nah, si slurry ini dia terdiri dari propan. Nah, si propan itu fungsinya dia akan menahan untuk fracture tersebut tidak menutup ketika kita melakukan shut-in operation. Nah, kenapa harus kita tahan? Karena ketika fracture kita tidak kita tahan, maka si lubang dari fracture tinggi sama lebarnya itu akan menutup kembali seperti awal gitu. Nah, yang ketiga itu ada flush. Nah, fungsi dari flush ini yaitu mendorong si propan yang ada di lubang bor yang sama di peralatan itu ke dalam lubang bor. Harapannya ketika kita mau melakukan produksi, si propan itu tidak akan mengeplak yang efeknya nanti semisal terjadi pengeplakan di dalam bottom hole itu akan menambah permasalahan, yaitu kita harus melakukan sand bailing atau mengangkutkan si propan tersebut ke surface-nya. Nah, mungkin seperti itu bisa dijelaskan oleh Mbak Maura. Oke, terima kasih buat Mas Gunawan dan Daniel. Selanjutnya aku nggak akan cerita banyak soal teknikal karena udah dijelasin sama dua teman saya. Selanjutnya ini adalah pemilihan propan. Apa itu propan? Propan itu adalah suatu material yang berbentuk seperti butiran-butiran pasir yang digunakan untuk menahan rekahan yang sudah dihasilkan oleh fluid fracturing agar rekahan tersebut tetap terbuka. Kan tujuannya fracturing tadi adalah untuk meningkatkan permeabilitas kan. Oke. Terus ada secara garis besar ada 3 jenis propan. Yang pertama ada sand propan. Sand propan itu propan yang terbuat dari pasir biasa. Kemudian yang kedua ada resin kuat sand propan, yaitu sand propan sama sand propan, cuman dia dilapisi oleh resin. Yang ketiga ada propan jenis keramik. Oke, gimana sih perbedaan dari ketiga jenis propan ini? Yang pertama, sand propan ya tentunya dia lebih murah karena dia nggak ada bahan chemical pendukung. Kemudian untuk minusnya itu sendiri karena dia murah, jadi strength yang dihasilkan atau kekuatan untuk menahan rekahan itu dia juga paling rendah di sini. Oke, kemudian dari distribusi bentuk propanya sendiri, dia irregular size dan biasanya dia itu kurang homogen dibandingkan dengan resin dan keramik.
Kemudian untuk resin coated propan ini biasanya sering dipakai karena dia harganya masih di bawah keramik dan kualitasnya di atas senpropan. Resin coated propan dia ini berdasarkan beberapa literatur review karena tim aku juga belum pernah melakukan secara langsung uji lab. Resin coated propan memiliki konduktivitas yang lebih baik daripada senpropan karena dia dilapisi oleh resin. Kemudian dia strength-nya juga lebih tinggi dan bentuknya juga lebih homogen. Kemudian yang terakhir adalah propan jenis keramik. Ini adalah propan yang sangat bagus, propan yang apa ya kalau istilahnya itu paling mahal dan paling bagus karena dia kekuatan withstand with pressure-nya itu dia sangat tinggi, bisa 8.000 sampai 10.000 PSI ya Mas Gun ya? Atau Iya, lebih. kurang lebih 6.000 lebih lah. Ya, kemudian dia juga thermal resistance, di mana ketika kalau misal kita injeksi propan ini dengan reservoir dengan temperatur yang tinggi, dia nggak akan kenapa-napa. Lain halnya dengan resin, dia akan bereaksi dengan thermal pada reservoir kita, gitu. Kemudian, udah sih ya, TR1, TR2, TR3. Kemudian pemilihan propan ini juga disesuaikan sama jenis formasi. Nggak semena-mena oh keramik bagus nih, oke aku pakai keramik. Nggak bisa, karena balik lagi semua project itu akhirnya adalah keekonomian. Jadi misal kalau kasus kami waktu itu kami sandstone, makanya kami pakai propan yang nggak terlalu mahal tapi dia juga bagus dan uniformnya mendekati keramik. Kecuali kalau misal ya suatu saat misal kalian ada yang ikut project factoring kemudian dapat shell mungkin ya shell untuk nge-frac shell gas atau shell oil mungkin bisa dipakai keramik propan karena ya of course dia lebih bagus dari segi withstand pressure, thermal dan segala macamnya. Baguslah buat unconventional reservoir. Oke, mungkin bisa next. Ini competition workflow. Kurang lebih seperti ini langkah-langkah yang kita lakukan sampai project ini selesai. Yang pertama, dalam suatu case lomba fracturing, hydraulic fracturing atau yang lainnya, itu pasti kita dapat well-log. Nah, tugas kita di sini adalah menginterpretasi well-log tersebut. Contoh kemarin ada dikasih data well-log CBL dan VDL. Nah, itu juga jadi pertimbangan kita nih dalam memilih fluida dan propannya gitu. Jangan sampai ketika kita memilih fluida dan propannya, oke lah kompatibel dengan formasinya, tapi di luar dari teknikal formasi reservoir, kita nggak mempedulikan yang lain, seperti misal ada casing yang kurang bagus. Berarti kan itu gimana ngatasinya gitu kan. Jadi harus ada problem solving terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kondisi reservoir kita, kondisi wellbore kita itu Ya, benar-benar siap di frac gitu. Kemudian selanjutnya adalah reservoir fluid dan rock mechanics. Ini adalah langkah kedua setelah kita melakukan well log. Kita bikin summary reservoir fluidnya seperti apa, temperatur, dan kemudian rock mechanics-nya seperti apa. Dan yang ketiga, ini adalah Fracket Simulations, di mana semua project kita di running di sini dengan metode trial and error, karena jujur aja project hydraulic fracturing ini bukan project yang bisa sekali jadi, sekali running selesai gitu, bukan. Karena kita harus nyesuaiin banget antara fluid propan formasi, balik lagi fluid propan formasi, apakah dia kompatibel atau enggak. Kalau misal dia nggak kompatibel, grafiknya nggak akan jadi sebagus ini. Ini grafik masuk grafik yang sudah kompatibel antara fluida propan dan juga formasinya gitu. Yang artinya adalah propan yang kita injek dan fluida yang kita injek itu masuk ke dalam rekahan yang
dalam dan juga distribusinya merata. Oke. Selanjutnya ini adalah tahap terakhir yaitu economic analysis yang mencakup PR tentunya karena output kita adalah produksi. Gimana sih kita bisa ningkatin gain produksi gitu kan? Kalau kami di produksi di kuliahan tuh selalu dibilang gini, nanti kalau kalian di tempat kerja, di muka kalian tuh bukan oh nama aku Murah, oh nama mbaknya Dea, bukan kayak gitu. Tapi di muka kalian, di jidat kalian tuh isinya kayak BOPD, berapa BOPD hari ini, terus ada gainnya nggak, ada ininya nggak gitu. Sama apalagi ini project hydraulic fracturing, dia butuh service company, kayak Pertamina dia pasti manggil selam bersih atau yang lain untuk melakukan project ini. Itu kan juga butuh cost, butuh penyewaan rig segala macamnya. Dan itu nggak murah. Jadi project ini harus disiapkan sedemikian rupa gitu. Dan dipertimbangkan keekonomisannya. Kemudian ada NPV, pasti udah nggak asing lah ya sama NPV dan yang lain-lain gitu. Next. Oke, tip and tricks. Ini sebenarnya fleksibel ya, tergantung sama tim kalian seperti apa. Tapi kalau tim kami, yang pertama kami lakukan adalah breakdown the case. Kita ambil permasalahan utama apa sih yang ada di case ini dan kita jawab itu di simulasi dan di keekonomian. Oke, yang pertama itu kemarin di case Petrolida dia itu near water zone. Jadi formasi yang kita mau crack ini dia itu deketan sama formasi karbonat yang dia mengandung air gitu. Jadi gimana? Ada yang bisa tahu nggak kalau misalnya nanti fracture-nya itu kena si airnya itu gimana jadinya? Oke, kayaknya ini ya. Mungkin kuis deh. Iya, Nanti ada hadiah deh dari aku. nanti ada hadiahnya dari tim Gun yang udah kerja ya sekarang ya, megang project Pertamina ya. Ada yang tahu nggak kalau misal kita fracture nih, oke kita fracture di kedalaman berapa, misal 1.800 segala macam. Terus ternyata hasil frac kita itu kena di karbonatnya. Karbonat yang ada airnya itu gimana tuh nanti jadinya? Ada yang bisa jawab nggak? Sayang banget. Padahal lumayan ya Mas Gun buat beli nasi Padang. Mungkin Mas Mungkin Gun mau disimpan jawab? aja dulu Oke, di oke, oke. sesi Simpan aja dulu ya. Q&A-nya. Siapa tahu nanti di akhir ada yang mau jawab. Terus, case yang kedua itu pastinya ada skin yang menandakan adanya kerusakan informasi. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah pentingnya dalam berpengaruh sekali dalam pemilihan propan yaitu propan flowback, di mana propan dan fluida fracturing yang udah kita distribute ke dalam wellbore itu dia balik. Kenapa kok bisa balik? Ada beberapa kemungkinan yang ya kita nggak bisa justifikasi karena aja ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan si propan itu balik. Mungkin karena propannya itu nggak kompatibel dan fluidnya, atau karena dari permasalahan dari rekan formasinya itu sendiri gitu. Jadi pemilihan propan ini juga sangat-sangat diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah low influx ya. Kalian pasti tahu low influx itu apa. Ini menjadi masalah utama yang oh kita harus mengatasi masalah ini gitu. Karena ujung-ujungnya akhir dari sebuah proyek, meskipun proyek kalian sebagus apapun, seinovatif apapun, kalau kalian nggak bisa menjawab permasalahan yang ada di case, itu nol gitu. Jadi misal kalian dikasih nih, jebret, formasinya sandstone, kalian pakai keramik, kalian pakai fluidanya yang mahal, ini segala macam. Oke, iurnya tinggi, gen produksinya tinggi, tapi apakah menjawab dari segi keekonomian dan juga dari
segi teknikal kayak permasalahan skin, near water zone, propan flowback, dan segala macamnya, kan belum tentu kan. Jadi meskipun project kalian ini terhitung ya so-so lah, biasa-biasa aja, tapi kalau misal kalian bisa menjawab permasalahan, bisa solve permasalahan dengan keekonomisan yang bisa demand lah, bisa ketemu dengan project ini, ya sudah, approve gitu. Itu sih yang aku pelajarin selama aku ngerjain ini gitu. Jadi gimana sih kita bolak-balik. Karena jujur aja dulu aku juga pernah ikut paper sama Mas Gunawan juga. Dan kami waktu itu masih benar-benar apa ya namanya newbie lah, orang-orang newbie, ya kita create inovasi yang nggak masuk akal. Tapi sujud syukurnya inovasinya masih diterima meskipun nggak masuk di akal sehat gitu kan. Jadi ya gitu deh. Sekarang tuh kayak lebih ke realistis aja. Kita balik lagi ke keekonomisan. Oke. Sama halnya kayak Mas Daniel pernah ikut ORD, misal. Dia pernah ikut lomba ORD dan beberapa kali champion. Nah, karena kalau di ORD itu dia focusing on em, inovasi ya Mas Daniel ya, inovasi dan solve problem juga. Nah, jadi ya inovasinya yang dibikin Mas Daniel ini gila-gilaan, yang terbaru, yang latest dari Halliburton, Innovis, segala macam, semua dimasukin. Tapi pada ujungnya, apakah itu bisa diaplikasikan di lapangan tersebut, di case tersebut? Belum tentu, gitu. Jadi, kalau dalam project real, yang paling penting itu adalah keekonomian kompatibel dengan inovasi atau tools atau rancangan yang sudah kita buat. Oke. Oke, next ya. Em, di bawahnya ini ada low permeability sama sensor formation. Oke, di breakdown lagi di bawahnya itu kenapa kita use hydraulic fracturing. Pada saat itu sebenarnya banyak pilihan mau pakai exit matrix, treatment atau hydraulic fracturing, itu terserah keputusan sama kita. Tapi ada dua alasan kenapa kita pakai hydraulic fracturing. Alasan yang pertama karena dia low permeability, jadi fokus kita adalah untuk membuat permeabilitasnya itu lebih besar. Gimana sih caranya? Ya udah direkahin aja, as simple as that. Itu kita mikirnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah sensor formations, di mana sensor formations ini em, bukan kurang cocok ya, tapi jarang banget dipakai exit gitu loh, karena banyak pertimbangan. Aku juga belum terlalu mempelajari hal tersebut, tapi sensor information ini cocok pakai hydraulic fracturing. Kemudian poin yang kedua adalah pakai graphic chart dan support tools. Ah, ini benar banget. Grafik flowchart itu sangat-sangat berguna ya selama kami menyusun project. Flowchart itu sangat berguna buat nentuin, oh langkah kita ini selanjutnya gimana. Kalau misal kita nggak punya flowchart, kita nggak akan bisa nyusun project details-detailsnya itu dengan baik. Kemudian, next. Oke, ini ada beberapa yang komen. Oke, nanti di react ya, siapa yang dapat hadiah. Ini next dulu ya, sabar ya. Aku mau dongeng dulu. Kemudian tips and tricks yang selanjutnya adalah innovate and solve the challenges. Ini juga benar banget, inovasi dan solve the challenges. Inovasi itu penting, tapi nggak sepenting itu gitu. Menurut aku pribadi, inovasi itu penting tapi nggak sepenting itu. Kita bisa create inovasi setinggi-tingginya. Kayak misal arsitek, dia bisa bangun gedung kayak kupu-kupu, kayak bintang, persegi panjang, segala macam. Tapi apakah realitanya teknik sipil bisa melakukan itu? Belum tentu kan? Belum tentu gedung itu bisa berdiri dengan keinginan teknik arsitektur. Tuh. Sama kayak ini. Inovasi yang kita buat, oke, aku mau pakai ini, pakai itu. Tapi kalau misal ternyata nggak ketemu keuntungannya di mana, ya udah berarti inovasi itu belum bisa dipakai gitu. Tapi inovasi itu bagus kalau kita mau publikasi paper. Nah, itu bagus banget. Kita bisa comparing study with A, B, C, D, E, F, G. Gitu sih kalau menurut aku. Terus solve the challenge. Ujung-ujungnya kita harus solve the challenge dengan apa? Tadi yang aku bilang, kepala kita ini, jidat kita ini isinya tuh BOPD.
BOPD. Jadi ujung-ujungnya adalah gain produksi, volt of increase. Nih, ini adalah kurva IPR. Kemudian sebelahnya adalah volt of increase di mana skinnya berkurang dan juga produksinya nambah. Gitu, secara singkatnya seperti itu. Jadi parameter keberhasilan dari proyek kami adalah ini, gitu. Kurva IPR, as simple as that. Kemudian yang keempat, strive and master your idea. Oke, jangan pernah jangan takut buat deliver ide-ide kamu selama kamu presentasi, selama kamu menyampaikan project kalian, ya udah confidence aja, pede aja, meskipun itu salah ataupun benar, ya udah nothing tulus. Kami kemarin juga sempat dikomen bahwa konsep yang kami bikin ini salah tentang fluid fracturing. Tapi ternyata ya Allahu alam qadarullah kita masih dapat first place gitu. Dan yang membuat saya yakin kenapa ya kita bisa dapat first place? Karena kita confidence pada waktu itu. Apalagi Mas Daniel ya dan Mas Gunawan dibantu. Mereka ini sangat teknikal dan sangat, ya gimana ya, manis banget kalau Mas Daniel mah. Dia ngomongnya tuh manis banget. Jadi ya juri, apalagi jurinya ada cewek, jadi kan kayak gimana ya, kayak delivernya lebih gampang gitu loh. Jurinya tuh cewek sama cowok. Oke, kalau cowok sama aku, kalau cewek sama Mas Daniel. Nah, itu juga penting. Looking. Looking itu penting ketika kita presentasi itu penting. Gimana kita bisa terlihat clean, simple, dan terlihat, oh, aku siap nih, aku siap buat presentasi, aku siap buat ini. Ini bisa ningkatin confidence kalian selama presentasi. Karena gongnya adalah presentasi. Mau sebagus apapun, kalau presentasinya jelek, jelek. Itu yang aku pelajarin di project hydraulic fracture ini. Mau sebagus apapun presentasinya, kalau jelek, jelek gitu. Tapi tergantung juga sih, balik lagi ke penilaian lombanya seperti apa. Berapa persennya. Oke, next. Oh, udah selesai. Ini adalah reference yang bisa dibaca-baca buat teman-teman semuanya ya. Kurang lebih ini yang kita pakai buat untuk menyusun proyek kami. Oke, next. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di drop atau bisa on mic aja kali ya biar interaktif. Izin ambil alih, Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk presentasi dari Mas Daniel, Mas Gunawan dan juga Mbak Maura, di mana presentasinya materinya sangat luar biasa, menambah wawasan kita. Dan pada saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan untuk partisipan yang memiliki pertanyaan, sangat terbuka kesempatan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom atau lebih baik menggunakan fitur raise hand dan akan dipilih oleh moderator saya sendiri untuk dipersilahkan on mic. Dipersilahkan kepada teman-teman semua. Mungkin saya izin bertanya, Mas, Mbak. Ini pertanyaan mungkin non teknis ya, tapi saya ingin tahu tantangan terbesar selama mempersiapkan selama lomba sebelum presentasi, kira-kira tantangan apa yang benar-benar men-challenge Mas Mbak saat prepare untuk presentasinya. Terima kasih. Mungkin dari aku dulu ya. Ladies first, oke teman-teman sabar dulu. Nanti setelah ini, karena masing-masing dari kita punya pendapat yang berbeda. Kalau dari aku pribadi, karena kita dari angkatan yang berbeda, aku sama Daniel satu angkatan, dan Mas Gunawan ini lebih tua, lebih senior lah ya. Jadi kita kesulitan dalam mengatur waktu kapan kita sama-sama free.
Itu satu. Terus yang kedua adalah niat sih. Itu susah banget bangun niat buat kita ngikutin apa yang sudah kita mulai, itu jujur banget susah banget. Jadi kadang gimana ya? Misal deadline 3 hari kemudian, tapi kita hari ini masih progresnya 40%, 30%. Dan untuk melanjutkan itu, kita kayak harus dipacu terhadap sesuatu, yaitu deadliner. Ya, sama lah kayak mahasiswa pada umumnya kan, deadliner juga. Terus, tantangan terbesar, kalau menurut aku ini ya, ngadepin nervous. Kalau mungkin Mbak Dea punya consider yang sama, afraid yang sama, kalau menghadapi nervous versi aku, yang satu adalah bismillah dulu. Bismillah dulu. Terus yang kedua, setelah kita paham materinya, pasti sebelumnya kita udah pahami dulu materinya seperti apa. Udah tinggalin aja textbook, karena textbook itu apa ya bakalan hilang setelah kita menghadapi juri yang udah apa tuh namanya udah senior. Terus apalagi kemarin tuh jurinya juga dari alumni Islam Bersih, yang dimana kita softwarenya make software dia. Jadi kayak yang ini ini gimana ya? Karena jujur aja kan software yang kita pakai itu bukan software yang license ya, karena kita mahasiswa kita belum punya apa ya, belum punya kapabilitas buat belum punya prioritas utama lah buat bayar software. Jadi kita pakai yang crack, kita datang, projectnya dibuka, oh kalian dapat software ini dari mana? Tuh, itu juga harus diperhatikan kalau misalnya nanti lomba. Mungkin jawaban yang bisa dikasih adalah, oh ini dapat dari kampus, Bu. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin nervous kita tuh makin nambah gitu kan. Ini gimana ya kok opening udah diginiin, udah ditanya itu nggak menutup kemungkinan. Yang aku tahu selama ini juri diem dulu, nyelesain kita presentasi, baru ngomongin semuanya. Ini enggak, ini di opening kita baru masuk 3 langkah, 4 langkah udah ditanya. Ini proyeknya di tutor siapa, ini software-nya dikasih siapa gitu segala macam. Wah, itu nervous banget. Jujur aku pribadi nervous banget, apalagi aku dapat opening kan, dimana opening itu harus bisa nge-hype nge-hype juri, nge-hype panitia, gimana sih biar mereka mulai tertarik sama project yang kita bikin gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari Mas Gun sama Daniel. Halo, halo, kedengaran nggak suara guys? Bisa, Mas. Mungkin kalau dari aku sendiri sih Mas, sih nggak banyak ya. Mungkin tantangan itu ya diri sendiri sih, melawan rasa apa ya, rasa mungkin kadang suka mager, suka jenuh gitu, dimana tentu kita ini kan mentorless lah ibaratnya. Kayak ibaratnya dari kampus kita tuh belum ada yang pernah menang atau juara fracturing, atau mungkin alumni kita pun ya ada lah beberapa, tapi kadang pun sibuk ya. Jadi kita ibaratnya kayak disuruh jalan sendiri, dan kadang ketika kita stuck, ya kita ngerasa kayak jenuh. Aku sendiri kayak sebagai apa ya, kadang udah mau putus asa gitu, dimana deadline-nya udah mau hari H, ngumpul pertama kan ngumpul esai ya. Pertama tuh udah ngumpul esai, kalau lolos tuh kita ngumpul final report. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita ngumpul esai itu, kita tuh peringkat 7 terakhir awal. Itu kan 8 tim yang terima, kita tuh peringkat 7. Bayangin peringkat 7 terakhir. Diri, karena kita kan minta skor sheet-nya itu. 1, 2, 3 tuh kampus lain lah. Kampus ternama, kita tuh peringkat 7 pas preliminary-nya. Karena bisa sampai sini peringkat 7, dari situlah kita tuh terpacu gitu. Wah, ini udah nggak benar gini. Ini ibaratnya kayak kayak hoki lah, hoki ini udah kepake setahun gitu. Dari situlah makin terpacu kalau misalnya jangan sampai lah perjuangan kita ini sia-sia, kan udah masuk di final tapi malah kayak zonk gitu. Nah, terkadang ya melawan rasa malas diri sendiri buat kayak apa, brainstorming buat case. Dan juga kadang tuh kita tuh, kalau aku sendiri tuh kayak suka apa ya, minder gitu. Tapi yang harus kita tanamin sih gini teman-teman, orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Kita tuh bisa bersaing, jangan minder sama kayak kampus-kampus luar sana yang mungkin udah gede namanya. Kita sama-sama kok, sama-sama belajar, sama-sama makan nasi. Jadi ya
jujur aku ini suka orang kompetitif gitu. Aku senang kompetisi. Itu yang membakar semangatku kadang nggak boleh gini. Udah nyemplung harus masuk semua. Dan dari situlah teman-teman terkadang kalau kita udah semangat dan kalau kita enjoy pasti selalu ada jalan gitu. Kadang dikasih jalan dikenalin sama cutting ini, kadang dikasih referensi ini. Jadi ibaratnya tantangan terbesar sih ya stuck itu. Tapi kalau dari aku walaupun sebesar pun masalah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Ya intinya ya kita tetap enjoy aja gitu. Tapi yang nggak ekspektasi ya itu pada saat preliminary kita peringkat 7 dari 8 tim itu sih. Dan akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan kita bisa putar balikkan keadaan gitu. Mungkin itulah tantangan terbesar sih guys, kayak tantangan mental lebih ke arah mental. Mungkin kalau dari Mas Gunawan gimana Mas? Nah, kalau Sebagai dari aku angkatan ya, 20. untuk tantangannya itu kayaknya nggak ada deh. Soalnya gimana ya? eh, aku sendiri kan udah sering ikut lomba, jadi ya mungkin juri vibes-nya ya gitu-gitu aja ya. Nah, mungkin yang perlu di ini kita harus buat branding tim dulu kita. Nah, gimana sih buat tim kita ini bisa perform, kompak. Nah, itu yang sebenarnya jadi gas tersendiri. Nah, kemarin juga pengalaman ya itu bisa ditanyain sama Mas Daniel itu kemarin latihan presentasi Hamin berapa jam Mas? Habis nongkrong baru kita latihan tuh presentasi. Mas sempat nongkrong jam 10 malam sampai jam 12. Nah, Itu malamnya masih sempat nongkrong tuh. nah mungkin kalau dari tim kami kan kami lebih menekankan ya udah kita lebih santai aja gitu. Nggak usah terlalu gugup atau terlalu mempersiapkan. Penting untuk mempersiapkan di hari H itu kan ada pengumpulan case dan lain-lain itu kita maksimalkan aja gitu. Jadi bekal kita itu untuk untuk presentasi dengan juri itu udah kuat gitu. Nah, terus yang agak susah itu gimana sih kita menanamkan kepada tim itu ini benar-benar project nih. Nah, itu harus kita implementasikan ke diri kita masing-masing. Nah, kita harus tetap tanggung jawab. Ya, emang ini lomba, tapi ya udah kita anggap sebagai ini emang kerjaan kita gitu, tanggung jawab kita. Nah, dari situlah kita harus ya buka-buka materi, kita harus setiap memilih keputusan, pertimbangan, atau ngedesain itu harus ada baseline-nya gitu. Jadi semua dasar yang untuk kita desain itu pada dasarnya. Ketika juri tanya, ya udah kita tinggal enjoy-enjoy aja. Itu aja sih kalau dari aku. Baik, terima kasih banyak Mas Mbak untuk sharingnya. Dan di sini ada pertanyaan dari eh, Mas Fidi di kolom chat. Selamat malam Mas Mbak, izin bertanya, kira-kira ada nggak ya efek dari kehadiran gas asam H2S CO2 dalam formasi terhadap pilihan fluida frakturasi gitu? Dipersilahkan kepada Mas Mbak mungkin. Mungkin boleh Mas Gunawan atau Mbak Maura. Nah, mungkin saya jawab ya. Nah, kita sharing aja. Nah, kalau dari menurutku gas asam itu dia tidak mempengaruhi si fluidanya. Nah, yang mempengaruhi si fluida itu kan kita melakukan fracturing. Di mana untuk fluidanya itu kan dia viskos, kita menggunakan polimer. Nah, polimer ini sebenarnya dia lebih sensitif terhadap thermal karena si polimer ini ketika dia kena panas dia akan degradasi, akan menurun si viskositasnya gitu. Nah, kenapa viskositasnya ini turun dan kita antisipasi? Karena si propan ini kan dia viskos. Nah, fungsinya dia si viskos ini dia itu juga membawa si propannya itu, si pasir-pasir agar mudah terdistribusi sampai ke ujung dari lubang fragnya. Jadi itu sih untuk lebih tantangannya. Kalau asam itu kurang
terlalu besar efeknya. Mungkin ada tambahan dari Maura sama Daniel? Udah melengkapi, Mas. Oke, mungkin dari Mbak Maura apakah ada tambahan? Udah sih, secara garis besar ya memang seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas dan Mbak yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Vidi. Dan sekarang ada dari Bang Dodi Finansa untuk bertanya, dipersilahkan Mas Bang. Oke, halo Dea, ini suara kedengaran nggak? Ada Bang. Bang. Eh, Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya Proparamix Team, Mas Daniel, Mas Gunawan, dan Mbak Maura. Dan ini kita discuss mengenai permasalahan yang ini. Secara pribadi saya mau nanya ke Mas Daniel, Mas Gunawan, dan Mbak Maura. Bagaimana cara kalian buat nge-reach out mentor profesional buat membimbing tim Proparamix uh, di Petrolida ini? Dan yang kedua, apakah disediain dari kampus sendiri atau gimana ya, Mas dan Mbak? Mungkin bisa dijelasin gitu. Soalnya di case kami di student dan STTM itu, overall student STTM itu banyak yang mau ikut lomba gitu, tapi kita nge-reach out mentor, apalagi mentor profesional gitu kan, kayak agak susah gitu. Mas dan Mbak, mungkin bisa kasih tips and triknya buat kami student STTM, Mas. Mbak, mungkin itu aja. Terima kasih deh. Baik, Bang. Apakah Mas dan Mbak bisa menjawab? Dipersilahkan. Halo, maaf, di saya tadi suaranya putus-putus. Dari Mas Dodi, tadi pertanyaannya terkait apa ya? Oh ya ini sih Mas Daniel, sorry, mungkin jaringan saya kurang baik. Ini sih mengenai cara kalian buat nge-reach out mentor gitu untuk untuk mentoring tim kalian buat event competition Petrol League ini. Oke, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, Mas, kalau dari kami sendiri, jujur awal itu kita emang dari awal tuh belum ada mentor ya, Mas ya. Kemarin itu kita sempat diskusi sama salah satu alumni kami yang juga bekerja di dunia well stimulation. Dan itu kebetulan masih, dia juga pun bukan yang udah 5 sampai 10 tahun pengalaman sih, kayak ibaratnya masih fresh graduate lah. Tapi ya dia punya pandangan ataupun ibaratnya sekedar mengasih nasihat lah gitu. Karena jujur kalau kita tuh mentornya kadang lebih banyak dari cutting sih. Misal kalau dari profesional, kayak misalnya dari oil company atau service company itu kadang kita pun suka kadang struggle gitu karena beberapa dari mereka pasti ada yang sibuk dan juga mungkin beberapa dari alumni kita pun masih belum ada yang bekerja di ranah oil stimulation industry gitu, nggak seluas seperti di kampus lain. Dan kadang ya kita juga kadang lebih sering uh, walk alone gitu. Kadang karena dari alumni cutting kami ini juga kan sibuk ya, dia kan setiap malam tuh ada jam-jam shiftnya, kadang bisa buka tuh kayak 12 jam baru dibalas gitu, dan ya itu juga sebagai juga membantu sebenarnya sih, tapi ya kalau kami cara reach out mentor ya ke cutting kami gitu alumni, karena kalau misalnya kita mau ke arah kayak praktisi minyak ya mungkin karena kami kampus praktisi, tapi ya kami juga sempat merasa struggle gitu, kayak misalnya mau ketemu well stimulation engineer atau mungkin katakanlah uh, orang yang udah punya inilah, yang punya pernah ngerjain fracturing job lah, itu kan enak banget kan bisa tanya sepos mungkin. Ya kita tuh nggak bisa di situ. Tapi jujur kita tuh terbantu sama ini teman-teman. Kalau teman-teman mau cari di YouTube tuh Richard Arnold. Itu kita belajar banyak dari situ. Beliau tuh reservoir engineer dan di channel YouTube-nya itu banyak banget terkait konsep-konsep fracturing dasar yang mungkin sangat mudah dipahami teman-teman. Itu kalau nggak salah nama YouTube-nya itu Engman. Itulah mentor kita itu. Online dia.
Ya kita belajar dari situ, YouTube itu salah satunya, sama ya cutting kami. Itu sih teman-teman. Jadi ya kita juga kalau dibilang seperti dari Komnas itu mereka tuh sangat diperlengkapi, difasilitasi gitu, nggak kayak kita gitu. Tapi ya kita harus bisa fight lah gitu. Tapi memang salah satu struggle kami juga gitu, kita kayak mentorless gitu. Tapi ya dengan sumber yang kita punya kayak dari YouTube, Hangman, dan juga dari cutting kita yang kemarin ya sangat membantu sih. Tapi tentunya Mas Gunawan inilah yang lebih banyak powerful. Karena sumpah dari awal sampai akhir itu software itu Mas Gunawan yang megang. Bracket, pipe sim, semua bisa lah Mas Gunawan ini. Semua. Jadi ya sangat terbantu teman-teman. Karena kalau kita nggak pakai software gitu, kalau hanya skala lab itu kurang kuat ininya teman-teman. Argumennya. Harus ada software yang bisa membuktikan. Dan kita yakin kita tuh bisa sampai akhir menyelesaikannya karena juri itu udah percaya gitu. Ada beberapa tim lain dia tuh malah acid dicing dan nggak bisa mempertanggungjawabkan argumennya. Dan juga mungkin ada yang beberapa kita tuh pernah dibilang desain kamu ini lebih bagus loh dari desain sebelumnya. Tim sebelumnya itu mungkin karena mungkin dari mereka tuh belum sampai tahap akhir gitu lah. Mungkin masukkan input propan atau data geomechanics-nya gitu. Jadi ya software itu sangat membantu teman-teman. Dan ya itu kembali lagi software engineer kita Mas Gunawan gitu. Mentor juga sih sebenarnya Mas Gunawan ini. Semua bisa dia. Jadi ya teman-teman juga perlu sih software itu emang. Dan sangat berpengaruh sih dalam keberhasilan argumen kita dalam mempertahankan apa lomba di fracturing fluid gitu, teman-teman. Mungkin dari aku gitu sih. Eh, baik, mungkin masih ada tambahan kayak dari Mas Gunawan dan Mbak Maura? Nah, mungkin tambahan ya. Dari tim kami itu sebenarnya nggak ada mentor sih. Ada sih alumni cutting kita. Dia angkatan 19, kebetulan di factoring. Tapi dia juga tidak in charge terus gitu. Dia hanya sekedar konsultasi. Semisal, Mas kita udah desain nih, kita menggunakan ini. Konsentrasinya sekian, pupuknya sekian, dan lain-lain. Nah, paling dia cuma ngarahin, coba deh itunya dikurangin. Terus efeknya kalau semisal kau kurangin tuh nanti kemana gitu. Jadi, cutting kita itu lebih mengarahkan kita untuk lebih kritis lagi gitu terhadap suatu pekerjaan yang akan kita kerjain. Dia lebih menekankan seberapa sih kritis kita dalam menganalisa gitu. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting di dalam perlombaan, bagaimana kita dapat menyampaikan pendapat kita, terus bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan dari pekerjaan kita. Nah, sebenarnya poinnya ada di situ kalau perlombaan. Baik. Apakah dari Mbak Maura ada tambahan? Hmm, kalau terkait mentornya, kalau dari aku sih karena udah jawab semua terkait mentoring, kalau dari aku perbanyak baca paper yang terkait bisa banget nguatin opini kita nih. Opini sama step kita nih mau ngapain aja. Jujur sebenarnya mostly project yang kita buat itu kalimat analisanya kami banyak ngambil dari paper. Terus kami ada lagi karena biar terlihat bagus dan terlihat profesional saat dibaca gitu. Itu juga nggak kalah pentingnya sih untuk em, apa ya, untuk bentuk akhir dari perjuangan kita. Kan bentuk akhirnya kan final project yang bakal kita serahin ke juri dan kita presentasiin. Itu aja sih dari aku. Baik, dari Bang Dedi apakah sudah jelas, Bang? Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Daniel, Mas Gunawan, dan Mbak Maura sangat menjawab. Dan itu sangat memotivasi kami anak student STM, dan mungkin itu aja. Terima kasih Mas Daniel, Mas Gunawan, dan Mbak Maura. Baik, terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir di kolom chat dari Mas Vicky. Saya ingin bertanya, apakah satu-satunya indikator keberhasilannya hanya berupa kurva IPRI saja?
Apakah ada indikator-indikator lain yang mungkin bisa menjadi nilai tambahan? Eh, Baik, Mbak. Nah, kalau dari saya ya, nah untuk indikator itu yang pertama tentunya ya IPR itu sendiri. Nah, jadi dari IPR itu kita dapat lihat eh, program yang kita buat itu berhasil atau enggak. Baru kita lakukan evaluasi ke ekonomian. Kalau semisal kita lakukan evaluasi keekonomian dan kurang ekonomis, ya udah kita balik lagi redesign dari sebelum-sebelumnya lagi gitu. Nah, terus yang kedua tuh visualisasi. Visualisasi itu sangat mendukung sih untuk menyampaikan pendapat kita, terus hasilnya itu lebih mendukung. Terus yang ketiga itu, ini kan kegiatan prek ya. Nah, bagaimana sih kita mendesain untuk desain kita itu mudah diaplikasikan di lapangan secara operasional, tidak secara teknikal doang gitu. Mungkin ada tambahan dari Maura, sama Daniel. Mungkin aku mau nambahin dikit aja. Bener banget apa yang dibilang Gunawan, yang poin yang ketiga, gimana bisa diaplikasikan di lapangan. Yang artinya, em, sebenarnya output dari project itu kan, gimana kita bisa simplikasi sesuatu hal yang teknikal banget, gimana dia bisa dioperasiin gitu kan. Nah, itu nanti juga bakal berujung ke keekonomian. Ketika kalian presentasi, terus ya oke, 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 semuanya oke, dan kalian menunjukkan POT. Ada yang tahu POT? POT, POT dalam analisis keekonomian. Ada yang tahu nggak? Payout time, Mbak. Oh ya, oke, betul banget. Payout time di mana waktu kita balik modal. Setelah kita ngeluarin duit buat project, kita balik modal. Nah, ketika kita mengeluarkan grafik itu jebret, itu udah jadi nilai plus. Udah jadi nilai plus banget. Karena nggak menutup kemungkinan project semua analisa kita, teknikal kita itu nggak dilihat, tapi yang dilihat adalah keekonomian. Jadi kita harus menimbang dari segala sisi, segala aspek untuk bisa menjadi apa ya, untuk bisa membuat suatu presentasi yang oke, approve, bagus, dan insya Allah jadi champion. Itu sih. Aku ingin nambahin lagi ya mungkin terkait yang parameter selain IPR itu memang ada tentunya teman-teman. Ya salah satunya itu ada pertama FOI kalau teman-teman pernah tuh fault of increase. Yang kedua tuh ada skin. Jadi teman-teman kalau kita dikasih case itu pasti skinnya itu pasti positif. Dan parameter sukses parameter teman-teman dalam melakukan hydrofracturing itu adalah apakah teman-teman berhasil untuk menurunkan nilai skin tersebut. Dan itu pasti pembuktiannya ada di hasil output dari software teman-teman. Kalau skinnya nggak nurun, kalau skinnya nurun berarti teman-teman sukses. Misalnya katakanlah skinnya awalnya plus 1,5. Namun setelah teman-teman simulasikan di bracket dan skinnya udah keluar minus, itu berarti teman-teman sudah sukses dalam satu parameter yang pertama. Dan kedua itu fault of increase. Fault of increase itu adalah parameter di mana perbandingan indeks produktivitas sumur teman-teman sebelum di fracture dan sesudah di fracture. Nah, misalnya kalau ada peningkatan dari nilai FOI itu, berarti teman-teman juga sudah berhasil dalam melakukan fracturing job. Jadi ya kalau dibilang tuh singkatnya ada tiga lah parameter suksesnya fracturing di teman-teman yang lakukan itu. Yang pertama ada IPR, apakah IPR yang naik atau enggak. Yang kedua ada FOI atau fault of increase. Dan yang ketiga itu adalah skin. Itu sih. Karena yang tiga-tiga ini yang dapat kita yakinkan buat juri bahwa kita tuh bisa berhasil fracturing kita. Buktinya apa? Ya kita bisa menjawab tiga masalah tersebut. Kalau minimal tiga ini teman-teman udah bisa selesaikan, potensi menang itu pasti akan muncul gitu. Karena teman-teman udah bisa mengajukan juri. Bukan hanya kita ngomong doang, tapi udah ada datanya gini, gini, gini. Dan itu sih yang bisa kita jawab teman-teman. Baik, apakah dari Mas Vicky sudah ada jawabannya? Mungkin sembari menunggu, Mas Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Boleh, boleh, boleh. Baik dari Bang Joshua Asian Sinaga. Terima kasih sebelumnya atas presentasi yang menarik. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan desain factoring. Sejauh mana jenis sumur
apakah itu sumur gas atau sumur minyak, mempengaruhi desain hydraulic fracturing? Apakah ada pertimbangan khusus yang berbeda secara signifikan antara kedua jenis sumur ini? Terkait dengan lomba, apakah fokusnya hanya pada pemodelan fracturing 2D atau ada pakai yang lain juga mencakup fracturing 3D? Itu Mas Mbak. Halo, apakah suara kedengaran? Ya, Mas. Oke, um, mungkin pertanyaan yang pertama ya terkait apakah jenis-jenis sumur itu mempengaruhi desain hydraulic fracturing? Tentunya pasti iya, tapi tidak mempengaruhi itu karena tentunya dua parameter yang tadi telah kita mention yang mempengaruhi desain hydraulic fracturing itu ya terkait informasi apa yang kita hadapi sama terkait permeabilitas gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya apakah dia sumur gas atau sumur minyak, ya pada umumnya kan kita tujuannya sama gitu. Kita ingin meningkatkan produktivitas suatu sumur gas minyak ya. Itu udah urusan alam lah itu. Kita kan pengennya membuka jalan biar mereka tuh bisa naik kan. Dan tentunya pasti berpengaruh teman-teman. Tapi tidak sesignifikan kalau kita bandingkan dengan parameter fracturing yang telah kita mention tadi. Dan mungkin kalau terkait pertanyaan kedua ini lebih ke arah software ya. Tapi kalau aku bantu jawab dikit, kita tuh nampilin dua-duanya, yang 2 dimensi sama 3 dimensi. Karena ya balik lagi ke software engineer kita bisa semuanya. Jadi ya kita tampilin lah yang bisa memuaskan juri gitu. Mungkin kalau dari Mas Gunawan apakah ada tambahan atau dari Mbak Maura? Kalau Mbak Maura ini lebih ke spesialis ekonomi sih. Jadi ya lengkap lah sudah. Baik, nah mungkin saya tambahin ya sedikit untuk desainnya itu sebenarnya ada sebenarnya ada dari mau itu sumur gas atau sumur minyak itu sebenarnya nggak pengaruh. Yang mau pengaruh itu ini geometri sumurnya, jenis sumurnya itu dia horizontal kah atau vertikal. Nah dari situ baru kita melakukan desain. Yang kedua terus ketebalan. Ketebalan itu juga mempengaruhi. Nah, kalau kita melakukan untuk sumur vertikal sama horizontal itu berbeda treatmentnya. Kalau sukses story untuk sumur horizontal itu ada di PHR kemarin yang kemarin berhasil itu dia melakukan kayak multi stage fracturing. Nah, di mana untuk fracnya itu di section yang horizontal dia melakukan frac sejauh mungkin gitu. Nah, harapannya untuk dapat menguras minyaknya. Nah, itu kemarin dia melakukan di unkonvensional untuk di unconventional reservoir. Nah, yang kedua itu terkait desain ya. Nah, untuk desain itu sebenarnya ada beberapa kan. Itu ada PKN, PKD, KGD, dan lain-lain. Nah, kami kemarin memilih pertimbangan yang KGD, P3D, itu karena untuk pemodelan si vector untuk P3D itu dia menyerupai bentuk aslinya. Dia ada panjang, terus lebar sama tinggi. Ada 3 dimensi gitu. Jadi untuk memperhitungkan si fluida, volume dan lain itu lebih lebih real gitu, lebih mendekati sama kondisi aslinya. Mungkin seperti itu sih. Mungkin ada tambah lagi sama Mbak Maura. Oke, mungkin aku menjawab pertanyaan yang pertama mempengaruhi desain hydraulic fracturing. Kalau mungkin desain internal desainnya kayak fluida dan propan itu mungkin dia nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misal pengaturan pressure kayak yang tadi Gunawan bilang ada
multi-stage fracturing, pakai sumber yang horizontal, itu pastinya beda. Kita harus mengatur laser sedemikian rupa agar tepat di zona rekahan gitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan lomba, apakah fokusnya hanya pada pemodelan fracturing 2D atau pakai yang lain juga mencakup fracturing 2D? Aku sebenarnya agak confused ya sama pertanyaannya. Ini maksudnya itu focusing pada pemodelan fracturing 2D sama 3D. Karena yang kita tampilkan itu dua-duanya, ada 2D dan 3D. Iya, ya. Kalau 2D itu biasanya bentuknya grafik. Grafik apa ya? Grafik propan itu dimasukin ke report. Terus kalau misal 3D ya tadi distribusi propan yang ada di slide tips and tricks. Kemudian kalau fokusnya ke pemodelan aja sebenarnya enggak sih. Banyak banget yang harus dipertimbangkan, termasuk equipment. Karena dalam case kemarin, lomba kemarin itu ada poin buat nyusun equipmentnya. Jadi setelah kita mendesain fluid fracturing dan propan, itu kan kita juga butuh tools, surface tools buat deliver apa yang sudah kita buat. Kayak misal kita mau campurin air sama propan sand, itu kan butuh tools ya, butuh alat ya. Nah, kita ngedesain juga tuh alatnya, peletakannya, lebih ke peletakannya sih. Dan juga um, horsepower yang dibutuhkan gitu. Horsepower yang dibutuhkan, terus volume tangki, air, segala macamnya. Itu kemarin kami taruh di report juga, dan mungkin itu juga bisa menambah nilai. Karena di poin dalam case-nya itu ada poin untuk surface equipment gitu sih. Jadi semakin detail yang kalian tampilkan di report, semakin bagus menurut aku gitu. Ini fokusnya ke ini ya, ke apa tuh namanya, ke project reportnya ya. Dan Kalau aku bicaranya seperti itu, fokusnya ke project report. Oke. mungkin nambahin ya untuk desain surface facility itu kalau bisa sedetail mungkin. Berapa sih kapasitinya, terus berapa sih flow rate-nya, terus nah yang nggak kalah hal penting itu kita harus tahu kemampuan tiap alatnya itu berapa sih maksimal eh, pressure-nya yang bekerja itu berapa limitasinya. Nah, kenapa? Karena kita kan kita main tekanan yang sangat tinggi, itu sangat beresiko, maka kita harus mendesain peralatan itu seaman mungkin juga gitu. Terus yang nggak kalah jadi perhatian itu di jumlah pompa. Desain fluid kita itu kan ada viscosity tuh. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja pompa kita. Berapa sih pompa yang kita butuhkan? Semakin banyak pompa yang kita butuhkan, itu kan nanti efeknya semakin banyak kan untuk sewa pompa yang kita gunain. Nah, itu efisien atau enggak? Gitu. Kita lebih mempertimbangkan segi efisien, ekonomi, sama keamanan untuk operasionalnya. Kurang lebih seperti itu. Aku lupa pompa ya, itu kan kayaknya utama lah buat menyalurkan fluida ke dalam wellbore. Nah, jadi jumlah pompa itu tergantung sama volume fluid yang akan kita injeksikan. Nah, itu ada rumusnya, teknikal banget. Itu ada rumusnya, terus juga spek pompa yang kita pakai. Jangan sampai kita pakai spek pompa yang terlalu bagus, padahal kita cuma mau injek sesuatu em, yang istilahnya bisa nih diinjek sama pompa yang lebih low. Tapi kita pakai yang high, itu kan nanti ngaruhnya ke chemical. Gitu sih. Jadi segala sesuatunya harus dipertimbangkan, dan reference buat cari itu biasanya di eh, flyer-flyer service company itu banyak di horsepower, terus MW-nya juga lengkap deh pokoknya di situ. Oke, itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas dan Mbak. Dan karena waktu yang terbatas, mungkin saya tutup
untuk sesi tanya jawab ini. Diucapkan terima kasih juga kepada para penanya yang sudah bertanya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan dari Mas dan Mbak dapat berguna dan memberikan wawasan yang baru. Dan pada saat ini kita masuk dalam sesi penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada pembicara-pembicara kita yang luar biasa, yaitu Mas Daniel, Mbak Maura, dan juga Mas Gunawan atau para mix team. Nah, kepada Wulan selaku Project Manager, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Daniel, Mbak Maura, dan Mas Gunawan karena telah meluangkan waktunya menjadi speaker dalam event kami, serta telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang Mas Mbak berikan tadi dapat bermanfaat bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Dan saya selaku Project Manager dari acara ini ingin menyerahkan memento ini kepada Mas dan Mbak sebagai bentuk apresiasi kami. Diterima ya Mas Mbak. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Una. Ini buat ini ya yang pertanyaan case tadi yang Nirwatazun. Ini ada yang jawab respect banget sama Muhammad Fatur sama Vidi. Mungkin dari Mas Danang bisa memilih siapa yang paling pantas. Kok siapa yang paling pantas? Siapa yang paling mendekati jawabannya? Oke. Nah, Dikasih kan ada hadiah. 2 nih orang jawab. Ada yang mau nambah lagi nggak? Kalau nggak ada, eh, dari 2 orang itu, yang mendekati itu si Vidi ya. Nah, kenapa ketika kemarin case-nya itu kan ada water zone di bawah zona yang kita flag, nggak sampai situ. Yang pertama, itu bisa menyebabkan kebocoran. Si fluida kita itu tidak akan sampai jauh untuk memprovokasi si fracture. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan fracturing, tekanan di dekat lubang sumur itu akan sangat tinggi. Maka untuk fracture yang terbentuk tingginya itu akan semakin tinggi gitu. Nah, dia akan bisa menyampai ke zona air. Kenapa zona air kita hindarin? Yang pertama, ketika si fracture itu sampai ke zona air, si airnya itu akan memblok si minyaknya. Nah, karena blocking ini, si minyak itu akan tertahan. Makanya nanti efeknya di mana akan terjadi coning atau water coning. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Nah, mungkin untuk Mas Vidi dari panitia bisa diakomodir untuk kirim nomor dananya atau rekening juga nggak apa-apa. Siap, mungkin nanti dari kami panitia akan memberitahu nomor dana dari Mas Vidi kepada Mas Gunawan ya. Ya, mungkin bisa langsung ke Mas Daniel aja nanti. Oh, nomor rekening saya maksudnya. Lewat langsung satu pintu aja. Oh, jadi ke Mas Daniel ya? Ya. Baik. Dan kepada Wulan mungkin dipersilahkan untuk speech PM-nya. Oh, dokumentasi dulu mungkin untuk operator mohon mengambil ke dokumentasi penyerahan memento. Baik, selamat malam Mbak dan Abang. Terima kasih untuk moderator. Saya izin ambil alih untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Abang dan juga Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk di agenda terakhir. Kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat claim e-certificate webinar pada hari ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi link feedback tersebut yang sudah tertera di layar.
maupun juga ada di chat kolom Zoom. Untuk link dan barcode feedback bisa diisi saat ini juga. Dan sementara menunggu teman-teman mungkin yang mengisi feedback form, saya izin bertanya kepada Mas dan juga Mbak. Kira-kira saya lebih tertarik kepada Mbak Maura karena sama-sama mungkin sama-sama cewek juga. Kira-kira Mbak bagaimana prospek kerja ke depannya Mbak Maura atau planning ke depannya Mbak Maura sebagai petroleum engineer perempuan di dunia pekerjaan nanti? Apakah Mbak Maura ada target tersendiri kah untuk ke depannya? Kalau Mbak Maura katanya lulus mau menikah sih. Aduh. Iya kalau yang ngelamar Profit ya Mas Gun ya. Gas aja sih kalau itu. Ya kalau aku ya I'm just a girl gitu loh Mbak. Sama lah. Aku sama Mbak sama-sama cewek. Meskipun kita basicnya independence, mau kerja apa segala macam. Tapi balik lagi, kalau aku pribadi, meskipun aku udah di petroleum segala macam, dan aku punya ambisi buat, oh aku nih harus jadi orang. Tapi di samping itu semua, aku nggak terlalu yang mengejar mengejar jabatan setinggi-tinggi mungkin, enggak gitu. Em, Kalau aku ke depan ya, atau gimana? Iya Mbak, Oh, target ke depannya seperti apa? Planningnya mungkin? oke ya. Kalau aku pribadi setelah kuliah di Akamigas Cepu ini, kan banyak banget tuh kunjungan apa segala macam. Dan aku sebenarnya kurang suka, kurang suka karena satu panas. Yang kedua, muka aku jadi gampang breakout gitu loh kalau misal kena panas. Mungkin di sini ada yang sama kayak aku ya. Kalau misal kena panas langsung breakout atau jerawatan kecil-kecil gitu. Gosong kan. Terus kepala aku juga pusing gitu. Intinya kayak chaos lah kalau misal di lapangan lama. Jadi mungkin aku prefernya di kantor. Biasanya sih rata-rata di kantor ya cewek tuh di kantor. Dan kalau STT Migas Balikpapan tuh D4 atau S1 ya kalau boleh tahu. Untuk perminyakan S1 Mbak, tapi Oh, ada S1. ya pengolahan migas mereka itu D3. Hmm. Ya, di sini Oh, S1 ada perminyakan, geologi, industri. keren sih S1. Karena kami D4 gitu. Kami lulusannya STRT, STTR ya, Sarjana Teknik Terapan. Jadi ketika kita apply nih, misal ini realita aja ya Mbak, ini realita aja, pahit sih sebenarnya. Ketika kita apply di Pertamina, itu info terakhir yang aku dengar, grade-nya turun jadi D3, bukan D4 lagi gitu. Jadi mungkin nanti jatuhnya lebih ke apa ya, operator mungkin ya, operator atau bagian di kantor, tapi bagian apa. Tapi kalau aku pengennya jadi engineer, entah itu product engineer ataupun reservoir engineer gitu. Karena kalau aku, cara aku buat nemuin passion aku adalah dari matkul-matkul kuliah aja, kayak matkul-matkul semua itu, yang mana yang paling aku suka, yang mana yang paling aku interest buat pelajarin. Dan yang paling aku nggak interest buat pelajarin adalah drilling sejauh ini. Karena, karena ya, apa ya, menurut aku drilling itu, ini ya mungkin banyak logikanya meskipun dia ilmu pasti ya tahu ilmu pasti tapi dia banyak banget logikanya kayak misal proses apa tuh namanya proses ki, kill apa tuh kill sumur ya kill sumur itu kan ada dua proses kayak gitu-gitu segala macam kita harus keluar dulu matnya ganti mat baru segala macam gitu kan nah itu aku kadang agak kesulitan sama kalkulasinya itu seperti apa gitu. Jadi yang paling aku nggak interest buat pelajaran lebih dalam itu adalah drilling. Dan aku sorting yang paling aku interest. Ternyata aku interestnya di geologi sama di reservoir. Ya udah, berarti aku ngambil sesuatu yang berkaitan sama hal itu. Tapi kodarullah nggak tahu ke depannya gimana. Ya, kita cuma bisa berencana ya Mbak ya. Cuma bisa berencana, cuma bisa Ya, belajar, berencana. Ya, kalau
Kalau dari aku sih mungkin cari perusahaan magang yang kemungkinan besar diterimanya besar. Kalau dari aku gitu. Nggak apa, KSO, kontraktor nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Asalkan posisinya bagus. Itu apa ya, itu mungkin akan ngebantu banget buat kita nyerap ilmu dari mereka. Karena sejauh yang aku tahu, kayak perusahaan besar seperti Pertamina, mungkin Selam Bersih, dan segala macamnya, mereka itu em, lebih ke prakteknya, kerjanya seperti apa. Tapi kalau misal, dan juga kalau di Pertamina itu, sejauh yang aku tahu, lumayan susah dapat data. Bukan susah banget, tapi lumayan susah dapat data. Sejauh yang aku tahu seperti itu. Tapi kalau yang aku rasain, kalau misal di kontraktor atau di perusahaannya ya mitranya Pertamina atau bawah-bawahnya Pertamina, swasta segala macam, mereka lebih open terhadap ilmu dan itu sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Dan jangan lupa bangun relasi sebaik mungkin, meskipun kita cewek nih Mbak, akhirnya kan kita bakal dinikahin juga ya, dinikahin terus habis itu dinafkahin segala macam, tapi kita harus punya independence dalam segi ekonomi gitu loh, segi finansial. Nah, kita nggak akan pernah tahu nih nanti seperti apa ke depannya kan. Jadi bangun relasi seluas-luasnya. Entah itu mungkin dari dosen tamu. Dosen tamu tuh bisa banget berpengaruh sama karir kita loh, kalau menurut aku ya. Karena banyak alumni atau teman-teman di luar sana yang mereka bisa naik, bisa ke perusahaan ini, karena mereka hubungan sama dosen tamu atau hubungan sama orang lain yang punya relasi yang sama, punya apa benang merah yang sama itu kuat. Jadi ya udah, kalau misal dibalik posisinya, misal nih Mbak Dea, aku atau Mbak Ulan, misal kita sebagai production engineer, tuh ada adik-adik kita, ada 5 kandidat yang paling dekat sama kita duluan kan pasti yang, oh iya nih kayaknya aku bisa nih kerja sama dia, karena kan kita yang kerja sama dia gitu loh. Jadi misal tuh dibalik posisinya. Jadi bangun branding sebagus mungkin, terus apa, ramah lah intinya, ramah sebagus mungkin. Terus jangan lupa berusaha dalam hal mau belajar. Perusahaan itu ternyata nggak butuh orang yang pintar, tuh nggak butuh. Bener nggak sebutuh itu sama orang-orang pintar. Yang pertama itu adalah komunikasinya, skill komunikasi. Aku ya meskipun aku belum magang tapi banyak banget ilmu yang aku dapat gitu loh Mbak. Banyak banget ilmu yang aku dapat dari segi sosial pas segala macam. Komunikasi itu penting, nomor satu sih komunikasi. Susah banget emang masuk ke dalam dunia orang kantor. Itu susah banget ya, yang dibilang kantor kan kadang ya sesama cewek tau lah, kadang ada slacknya pas segala macam. Kita misalnya nanti Mbak Dea atau Mbak Wulan udah magang atau mau magang, kalau saran dari aku udah terabas aja. Yang bikin sakit hati ya udah aja gitu kan, kita anak magang, posisiin diri sebagai anak kecil aja, yang nggak tahu apa-apa, yang polos, yang ya udah urusan kita gitu. Nggak usah terlalu diambil hati karena pada kenyataannya nanti ya kita bakal sendiri-sendiri. Mungkin kalau misal cewek-cewek biasanya kan sama aku yuk, magang sama aku yuk, berdua yuk, bertiga yuk gitu kan. Aku juga kayak gitu awalnya, tapi karena ya kenyataannya seperti ini, jadi aku sendirian. Aku sendirian dan lingkungan aku tuh cowok semua, engineer yang cewek cuma satu doang. Nah, gimana cara aku approach engineer aku gitu loh. Gitu loh. Gimana caranya? Itu kan juga PR juga kan. Juga PR juga dan tuh lebih nguras tenaga daripada belajar fracturing, jujur aja kalau dari aku ya. Adaptasi di kantor tuh lebih susah daripada belajar fracturing. Beneran sih, real sih. Kita harus punya poker face yang kuat. Harus punya poker face yang tebel lah intinya gitulah. Tapi hal manisnya adalah ketika kita udah punya branding yang bagus, itu udah gampang banget. Insya Allah gampang banget. Kayak misal Mas Gunawan nih, kita kesampingkan gender dulu ya. Dia di Lemigas nih. Banyak tuh teman-teman yang di Lemigas sebenarnya, magang di Lemigas. Tapi Mas Gunawan ini perform, rajin, telaten. Ya udah, berarti dia ditarik kerja di situ akhirnya. Tarik kerja di situ akhirnya karena dia bagus perform segala macam. Pendekatannya juga bagus.
Iya, nggak menutup kemungkinan. Iya, meskipun kita cewek ya, kalau dari aku approach sesuatu yang kita suka dulu. Misal Mbak sukanya produksi, ya udah produksi aja. Suka di lapangan ya udah ke lapangan aja. Tapi kalau aku saranin di kantor aja sih. Lebih nih. Iya, siap, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Maura untuk sharingnya. Semoga kedepannya kita semua sama-sama sukses yang ada di sini bisa Amin. membanggakan banyak orang, keluarga kita terutama. Dan mungkin karena waktu yang terbatas juga, kita akan mengakhiri sesi event kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Daniel, Mbak Maura, dan juga Mas Gunawan yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Semoga kita semua yang ada di sini bisa menerima dengan baik materi yang telah dipaparkan dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Dan juga sukses kepada Mas Daniel, Mbak Safira, dan juga Mas Gunawan dimanapun berada. Semoga bisa planningnya bisa berjalan dengan segala baik. Nah, dan kita akan menutup ini, namun sebelum itu kita akan dokumentasi dulu kepada operator sekali lagi dan kepada teman-teman semua untuk dapat mengaktifkan kamera untuk kita sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada operator. Baik, terima kasih moderator. Saya Jin ambil alih. Oke, teman-teman mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan memulai foto session. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya kembalikan lagi ke Dea. Baik, terima kasih kepada operator Wulan dan juga sekaligus project manager. Nah, di sini sekali lagi terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah berkesempatan hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Dan saya, Dea Mungkaren, selaku moderator, mohon pamit undur diri dan menutup web conference kita di malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Terima Mbak. kasih semua. Terima kasih Mbak Dea, Mas Dodi, Semangat kuliahnya. Bulan, Terima kasih Mas Apa Gunawan, Mbak Ganda? Maura. di SCTM. Kabarin lah kalau ke Jakarta. Kita bikin gathering offline. Siap Mas, nanti Holy Week Mas. Aman aja, Mas. Mas, Semangat, ini, semangat. oh ya Mas, baik Mas. Udah kali ya. Aku izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak. terima kasih. Terima kasih, Mbak. Kalau Ini ada yang mau udah- ditanyain seputar hydraulic fracturing, feel free banget ya buat kontak Daniel atau aku atau gimana. Ya, Semangat, guys. Itu nanti kalau ada yang minta PPT-nya, Semoga kirim aja. bisa membantu. Apa-apa. Itu Iya. ada Oh iya, yang kalau mau software training Mbak Maura tuh, dia megang timnya. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? aku live dulunya, guys. Ini mau Ilmu harus dibagi, Ra. Iya. iya, ya, Mbak. Semangat. Selamat malam semuanya.